Perjalanan suku-suku kali ini akan menuju ke Kampung Mahmud, salah satu kampung adat yang ada di Jawa Barat. Kampung Mahmud berada di Kabupaten Bandung. Tempat ini cukup mudah dijangkau dari kota Bandung, baik dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Secara administratif, Kampung Mahmud termasuk dalam lingkungan 4 Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Secara geografis, kampung ini berada dalam lingkaran Sungai Citarum, sehingga warga di kampung ini seolah berada di tengah dan terpisah dengan perkampungan sekitar. Namun sejak beberapa tahun silam, sebuah jembatan besar dan permanen telah menembus kampung adat ini. Jembatan inilah yang memutus keterasingan warga Mahmud dengan dunia luar. Sekarang saya sudah sampai di Kampung Adat Mahmud. Nah, bentar lagi saya mau cari nih kepala desanya, ketua RW atau ketua adatnya ya. Saya cari dulu deh. Halo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, maaf saya boleh duduk. Silakan. Saya Nada dari tim suku-suku TVRI Pak. Maaf sebelumnya Bapak, saya mau tahu nih, tertarik untuk mengetahui tentang Kampung Adat Mahmud ini. Nah, kalau boleh tahu Pak, sesuatu misalnya kalau misalnya ada sesuatu atau makam sesuatu yang unik dari sini gitu ada Pak? Ya mungkin yang unik di sini cuma rumah aja kayaknya. Rumahnya ya Cuman Pak ya. Rumah. Oh, oke ya rumahnya. Iya masih yang bilik-bilik begini ya Pak ya. 80% masih panggung lah istilahnya. Oke iya rumah panggung bilik begini. Ini kira-kira udah berapa tahun Pak? Kurang lebih nyampe sekarang, konon kata orang tuanya kurang lebih 350 tahun nyampe sekarang ya. 350 tahun sejarah Pak. Mahmud itu. Kurang Wow, lebih. oke sejarahnya. Tapi sudah ada juga yang dibangun secara modern. 20% Masih mungkin ada 20%. permanen. Oh, oke, yang lainnya tapi masih bilik-bilik seperti ini ya Pak. Baik Pak, kalau begitu saya ingin menelusuri Kampung Mahmud ini Pak. Kalau begitu saya permisi dulu. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkampungan masyarakat Kampung Mahmud tidak jauh berbeda dengan perkampungan masyarakat Sunda tradisional lainnya. Letak rumah warga berderet dan berjajar saling berhadapan di sepanjang jalan kampung. Bentuk bangunan rumah berupa panggung dengan bahan-bahan yang terdiri dari bambu dan kayu. Atap rumah pada umumnya bertipe jolopong atau suhunan panjang. Sedangkan dinding rumah terbuat dari anyaman bambu atau bilik dan lantai dari kayu. Masyarakat Kampung Mahmud memiliki keyakinan bahwa kampung ini merupakan warisan dari para leluhur yang harus dipelihara berdasarkan ketentuan adat istiadat yang telah dibakukan. Oleh karena itu, mereka tidak berani melanggar atau mengubahnya. Kehidupan sosial budaya masyarakat di kampung adat ini juga tidak jauh berbeda dengan pola kehidupan sosial budaya masyarakat Sunda, khususnya masyarakat Sunda pedesaan.
Mata pencarian penduduk di kampung ini bermacam-macam. Seiring dengan perkembangan zaman, maka penduduknya yang dahulu bermata pencarian sebagai petani, kini sebagian besar beralih sebagai pedagang dan wira swastawan. Bagaimana sih sejarah dari kampung adat Mahmud ini dari dulunya sampai saat ini? Apakah sudah mengalami perubahan atau masih ada adat yang harus dilaksanakan gitu di kampung ini? Yang dialami saya tidak akan mengatakan orang lain. Ya. Saya mengatakan keadaan diri sendiri saya. Iya, Pak. Yang tapi saya sudah mengalami tahun 60 masih ada sepuh-sepuh Mahmud. Sepuh-sepuh Mahmud itu masih menduduki di Mahmud adat yang terpegang 100%. Oh, oke. Tapi kalau sekarang dari tahun 60 sampai sekarang, 60 saya sampai juga sekarang. sudah merubah perubahan keadaan yang dulu orang tua-tua saya tidak dilaksanakan, tapi sama saya dilaksanakan. Jadi sudah ada perubahan. Segala macam perubahan di Mahmud. Segala sekarang. macam perubahan. Perubahan. Oke, perubahan apa aja sih itu Pak yang sudah ada di kampung Mahmud ini, Pak? Nah, perubahan yang satu, Ya. di Mahmud itu tidak berani membuat sumur ya. Tidak berani, tidak berani untuk membuat sumur. Dulu. Cuma mandinya mencuci pakaian ke Sungai Citarum. Ke Watok dulu tidak ada limbah-limbah di Sungai Citarum. Airnya masih bersih. bersih. Herang. Masih jernih. Dulu Herang. airnya masih jernih. Masih herang. Herang ya. Dan soal rumah, tadi Bapak bilang soal rumah sendiri di sini masih dengan bilik-bilik seperti ini, Pak. Tapi ada juga yang sudah mengalami perubahan. Tapi sepertinya belum semua ya, Pak ya? Belum semua. Tapi melaksanakan juga itu tidak pola 100%. Tidak boleh 100%. Tetap takut. Oh, jadi hanya beberapa saja yang boleh. Ya, gitu. Bapak ini generasi keberapa dari Eyang Mahmud? Bisa juga atau di tempat ini sudah generasi keberapa? Bisa juga disebutkan saya sudah ke-11. Ke-11? Ke-11. Berarti sudah banyak juga ya Pak ya? Banyak. Bapak yang masih ada sampai saat ini atau ada lagi sesepuh-sesepuh Bapak yang masih ada juga? Tapi sudah mencat dari 7 turunan sudah ke situ. Sudah. Kebanyakan sampai 10, sampai 8. Saya paling lama sudah 11. Orang tua saya dulu waktu hidup bisa disebutkan tokoh Mahmud. Tokoh Mahmud. Nah, masih megang keadaan ke Mahmud. Buktinya rumahnya begini. Masih begini ya Pak ya. Dan belum ada betonnya Pak ya. Masih menggunakan bilik dari bambu, tidak ada tembok-tembok. Tak ini bekas rumah orang tua saya. Masih memegang keadaan ke Mahmud. Tapi kalau sekarang saya juga sudah berubah. Sudah berubah juga. Iya. Perbedaannya juga berbeda ya Pak dengan yang ada di sebelah sana itu sudah dari beton, tapi yang ini sudah masih memakai bilik. Yang paling mewah di Mahmud begini, yang paling mewah. Oh, yang paling mewah ini. Sampai begini Mahmud. Tapi kalau sekarang sudah berubah. Sudah berubah. Saya katakan segala macam penduduk Mahmud sekarang sudah merubah dari tahun 60 sampai sekarang. Jadi sudah berubah, tapi belum sepenuhnya ya Pak ya? Tapi melaksanakan juga tidak 100%. Tidak 100%. Masih takut. Masih takut ya? Tidak pol. Cuma melihat di bangunan-bangunan orang lain yang menuruti. Betul. Tapi ada juga ya Pak yang dari beton tapi dia masih menggunakan bilik dia satukan ya Pak ya? Dipadu-padankan. Istilah bahasa Sunda mah rumah duduk jendela. Oh, rumah duduk jendela. Rumah duduk jendela. Rumah duduk jendela istilah bahasa Sunda. Oke. Terus yang di sebelah situ Pak, ini apa ya Pak ya? Rumah yang dari provinsi membuat rumah adat di Mahmud. Oh, dari provinsi? Oh, membuat rumah adat di Mahmud. Kampung Adat Mahmud ini ya Pak? Oke, di sini kita bisa lihat kalau ada balai adat ya Pak ya? Balai adat. Balai adat ini dibuat oleh pemerintah dari Jawa Barat. Ya, dan
Ini sudah dibuatnya belum lama ya Pak ya? Belum lama. Belum lama. Dibuatnya dari kayu. Dari kayu. Dan ini sering dipakai oleh warga dari kampung adat Mahmud ini. Warga Kampung Mahmud memiliki nilai-nilai kepercayaan terhadap Karuhun atau leluhurnya, yaitu Eyang Dalem Abdul Manaf, keturunan Sultan Mataram. Eyang Abdul Manaf dikenal pula sebagai seorang ulama asal Mataram. Sekembali dari tanah suci Mekah pada abad ke-17, beliau enggan kembali ke kerajaannya dan memilih bermukim di tanah kosong di sisi Sungai Citarum. Eyang Abdul Manaf juga aktif melakukan syiar Islam. Bersama sejumlah santrinya, beliau menata kawasan ini hingga menjadi kawasan perkampungan sebagai basis syiar Islam bagi penduduk di sekitar Bandung. Lama-kelamaan, kawasan ini lebih dikenal dengan sebutan Kampung Mahmud, dan warga kampung ini terbiasa memanggil Eyang Abdul Manaf sebagai Eyang Mahmud. Di kampung ini juga terdapat makam Eyang Abdul Manaf atau Eyang Mahmud dan kerabatnya. Setiap Kamis malam atau pada hari-hari besar Islam, makam ini banyak dikunjungi peziarah. Kalau di sebelah sini itu kayak dipisahin ya Pak ya, ini makamnya siapa Pak sebenarnya Pak? Ini Eyang Agung Zelang Arif. Eyang Agung Eyang Agung Zelang Arif. Zelang Arif. Keturunan Pamijahan. Keturunan Pamijahan. Eyang Pamijahan Syekh Abdul Muhyi Ya. punya anak Eyang Dalem Bojong. Eyang Dalem Bojong. Eyang Dalem Bojong punya anak Eyang Somadin. Eyang Somadin punya anak Eyang Asmadin yang di Singaparna. Eyang Asmadin punya anak ini Eyang Agung Zelang Arif rahimahullah yang ada di Makom Mahmud. Oh baik Pak kalau begitu. Kalau yang di sebelah sini Pak? Ini cucu-cucuna. Cucu-cucu. Masih cucu-cucu Eyang Dalem Eyang Mahmud. Cucu dari Eyang Mahmud. Ya. Tapi bukan cucu tingkat ketiga, sudah panjang. Oh, cucu yang sudah lumayan banyak ya Pak ya. Istilah bahasa Sunda masih cucu keturunan, cucu-cucu ya. Tapi bukan cucu itu bukan nasab ketiga, bukan. Tapi masih sudah beberapa nasab ya gitu. Oh, baiklah kalau begitu. Nah, ini sudah lama juga kan Pak ya? Maksudnya yang meninggal yang ini juga sudah lama kan? Ada yang sudah lama, yang saya alami seperti Mama Haji Ali. Mama Haji Ali. Saya mengalami. Mama Bangi, saya mengalami, Mama Nyan Uhud, Mama Nyan Ukwing, saya mengalami, terutama ayah saya. Oh, Bapak dari ayah dari Bapak juga dikuburkan di sini, di sebelah sana. Ya. Oh, baiklah. Itu ya. Banyak yang tidak dialami ya, itu banyak yang tidak mengalami ya. Baik, yang Pak. mengalami banyak gitu. Baik, kalau begitu kita sama-sama masuk ya Pak ke dalam ke tempatnya Eyang Mahmud. Ya, yang disebut Eyang Mahmud itu kampung. Ya. Ya, tapi nalah Eyang Mahmud seperti Eyang Pamijahan kan namanya mah gitu ya gitu. Eyang Mahmud itu termasuk ke bawah kampung disebut Eyang Mahmud. Namanya Eyang Dalem Haji Abdul Manaf ya. Tapi nalah Eyang Mahmud namanya Eyang Dalem Haji Abdul Manaf rahimahullah. Itu yang keturunan Cirebon. Oh, baik. Yang malam sama adik saya dikatakan Haji Kamudin itu pas. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam, di mana di dalam itu ada makam dari Eyang Mahmud. Tapi kita tidak diizinkan untuk meliput ya Pak ya. Tidak diizinkan untuk membawa kamera. Jadi saya akan masuk bersama dengan Pak Udin. Mari kita masuk Pak. Sini Pak.
Warga Kampung Mahmud yang mempunyai latar belakang sejarah yang berbeda dengan kampung lainnya beranggapan bahwa Kampung Mahmud merupakan cikal bakal masyarakat di sekitarnya yang berasal dari keturunan Eyang Abdul Manaf sebagai penyebar ajaran Islam. Oleh sebab itu, unsur-unsur ajarannya banyak mewarnai pola kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Warga masyarakat Kampung Mahmud adalah penganut Islam yang taat menjalankan ajarannya. Setiap hari di kampung ini berlangsung pengajian, baik di kalangan anak-anak dan orang dewasa, mulai dari pagi, sore hingga malam hari. Para sahabat Kanjeng Nabi, para tabi'in khusus kaulah sadayana salat umatna muslimin muslimat mukminin mukminat anu sami-sami tumut ma'an kana ajaran mantana anu mudah-mudahan dipasihan sama anu manfaat mantana jaga yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ya Hafizu ya Qawiyu ya Matinu ya Waliyu ya Hamidu ya Muhsin. Al-Fatihah. Selain kepemimpinan formal seperti ketua rukun warga dan rukun tetangga, di kampung adat ini juga dikenal pimpinan informal seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama. Peranan tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat dominan dalam kehidupan masyarakat di kampung adat ini. Mereka mempunyai peranan dalam membina kepercayaan dan melestarikan adat kebiasaan, terutama dalam melakukan gotong royong untuk kepentingan bersama, seperti merawat makam karomah dan sarana-sarana umum lainnya. Para sesepuh ini juga merupakan tempat bertanya bagi mereka yang mempunyai masalah, baik individu, keluarga, maupun kelompok, terutama yang berkaitan dengan leluhur mereka. Gaduh Putra, Prabu Kian Santang, Sinarang Prabu Lara Santang. Prabu Lara Santang ditikahku Raja Mesir. Punya anak Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon. Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon, Gaduh Putra, Syekh Maulana Abdurrahman. Syekh Maulana Abdurrahman Gaduh Putra yang atas angin.
Eyang atas angin gaduh putra. Dalam kepercayaan masyarakat Kampung Mahmud, tabu atau pantangan merupakan suatu prinsip yang selalu dipegang teguh. Tabu yang pernah diucapkan oleh leluhur tersebut diantaranya tidak boleh membuat rumah dari bahan tembok atau tidak boleh menabuh gong. Namun seiring perkembangan zaman, dinamika kehidupan masyarakat Kampung Mahmud perlahan berubah. Rasionalisasi dan pengejawantahan tabu yang berlaku selama ini dikembangkan dalam suatu pemahaman bagi masyarakat Kampung Mahmud untuk mengerti permasalahan sebenarnya. Disinilah peran para sesepuh masyarakat. Banyak yang berubah di Kampung Mahmud, walaupun hanya sebagian kecil, seperti rumah-rumah warga yang sebagian mulai menggunakan tembok. Namun, suatu yang masih tetap dan terus lestari adalah kesungguhan warga kampung adat dalam menjalankan syiar Islam, seperti yang dilakukan oleh Eyang Abdul Manaf atau Eyang Mahmud, pendiri kampung adat ini. Sekian perjalanan saya dan tim suku-suku kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan suku-suku di TVRI. Sampai jumpa.